Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali membahas tentang ayat-ayat ahkam dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas ayat ke-235 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. 'Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم واعلموا أن الله غفور حليم." Yang artinya, dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, dengan bahasa sindiran. Atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah tahu bahwa kamu akan menyebut mereka. Pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin, nikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Yakni perkataan yang ma'ruf di sini adalah kata sindiran. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah, dan janganlah kamu berazam untuk mengadakan akad nikah sebelum iddahnya habis. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian simpan di dalam hati kalian, apa yang kamu simpan di hatimu. Fahdharu, maka takutlah kepadanya. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi penyantun. Halim maksudnya tidak cepat marah, tidak mudah marah, tidak mudah mengiqab, ya. Dalam pertemuan yang lalu, pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas beberapa faedah, ya. Di antaranya itu boleh, ya, dengan bahasa sindiran, ya, melamar wanita yang masih dalam keadaan iddah, ya. Dan di sini ayat ini berhubungan dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ya. Masuk juga di dalamnya wanita yang ditalak bain, ya. Tidak halal bagi orang untuk melamarnya dengan bahasa tasrih, ya, tapi dengan bahasa ta'rid, dengan bahasa sindiran ini diperbolehkan. Dan dari sini juga kita mengetahui tidak boleh bagi seseorang, ya, itu mengganggu hubungan suami istri, ya. Dan beberapa pertanyaan di pertemuan yang lalu berhubungan dengan masalah itu tentang bolehkah, ya, bilang kepada istri orang, naudzubillah, dia mengatakan untuk menikahinya. Ini tidak boleh. Ini dalam Islam disebut takhbib. Dalam Islam disebut takhbib. Apa itu takhbib?
Takhlib itu merusak hubungan rumah tangga orang, ya, merusak hubungan suami istri. Di mana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau bersabda, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha." Artinya, bukan termasuk golongan kami orang yang merusak istri orang lain, hubungan istri orang lain dengan suaminya. Ya, ini hukumnya haram, dan Rasulullah SAW berkata, "Laisa minna," bukan termasuk golongan kami. Dan ternyata juga ada beberapa pertanyaan, ya, yang masuk melalui WA seperti itu. Ini tidak dibenarkan dan hukumnya haram. Ya, ini merupakan perbuatan yang perbuatan syaitan. Bahkan perbuatan yang paling disukai oleh syaitan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, di mana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan, ya, beliau bersabda, "Inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma', thumma yab'atsu sarayahu, fa'adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnah." Sesungguhnya iblis itu dia meletakkan singgasananya, arsy-nya di atas air. Kemudian dia mengutus utusan-utusannya, mengutus bala tentaranya, syaitan-syaitan itu. Ya. Dan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis ini adalah yang paling besar fitnahnya. Yang paling besar bisa menggoda manusia. Ya. Yaji'u ahaduhum, salah satu di antara mereka datang. Kemudian dia berkata, "Fa'altu kadza wa kadza." Aku telah melakukan ini dan begini. Iblis berkata, "Ma sana'ta syai'an." Kamu tidak melakukan apa-apa, belum melakukan apa-apa. Ya. Kemudian datang salah satu dari mereka, dia berkata, "Ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa bain imra'atihi." Saya tidak meninggalkannya kecuali setelah saya bisa membuat dia cerai dengan istrinya. Kemudian didekatkan tuh, ya, setan yang berhasil menceraikan suami istri itu. Wa yaqul, kemudian dia berkata, "Ni'ma anta." Sebaik-baik setan adalah engkau. Ya. Jadi setan yang bisa memisah hubungan suami istri ini adalah setan yang terbaik, kata iblis. Ya. Nah, oleh karena itu setan dari kalangan manusia adalah laki-laki yang menggoda wanita yang sudah punya suami. Ini perbuatan yang tidak beradab dan merusak tatanan hidup manusia. Ya. Ini hukumnya haram. Dan hukuman nikahnya tidak sah. Ya. Seorang laki-laki berkata kepada wanita yang punya suami, kemudian dikatakan cerailah sama suami, kemudian nikah dengan saya misalkan, ini hukumnya haram dan nikahnya tidak sah. Ada kaidah, man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang terburu-buru melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diberi sanksi dengan diharamkan dari hal itu. Ya, ini pendapat jadi banyak para ulama. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au aknantum fi anfusikum." Ya. Atau apa yang kau sembunyikan dalam diri kamu. Ya. Anna ma akannahu al-insan fi nafsihi fa innahu la yu'akhadhu alaih. Apa yang disembunyikan oleh seseorang di hatinya maka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan dasar ayat ini, "Au aknantum fi anfusikum." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal atau tatakallam." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni umatku dari apa yang disembunyikan di hatinya selama dia tidak melakukan, ya, dan selama tidak berbicara. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Ya.
Berikutnya ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini bahwa masalah tolak itu hendaknya ditulis iddahnya, ditulis iddahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta yablughal kitabu ajalah. Ya, tidak boleh mengadakan janji, ya, atau mengadakan akad nikah kecuali kalau sudah habis iddahnya. Nah, kemudian yang ingin kita fokus dalam bahasan di pertemuan sekarang adalah tentang masalah tadi, masalah yang berhubungan dengan hati. Ya, faedah yang bisa kita ambil bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang zahir, yang nampak, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi. Bahkan sesuatu yang disembunyikan oleh manusia dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum." Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hati kalian, yang ada di diri kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya surat Qaf ayat 16, ya. Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ayat Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui, wa na'lam, kami mengetahui apa yang disimpan, apa yang dibisikkan di dalam hatinya atau oleh hatinya. Ya. Allah berfirman di sini menunjukkan bahwa apa yang ada di hati kita, ya, terbersit di pikiran kita, yang ada di hati kita, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, lakin min ni'matillahi wa rahmatihi annahu tajawaza an hadhihi al-ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Akan tetapi merupakan nikmat Allah dan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengampuni apa yang disimpan di hati dari umat Islam. Subhanallah. Ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat Islam, ya. Allah tidak mengadab, mengampuni, ya, selama tidak melakukan dan selama tidak tidak berbicara, ya. Kemudian berikutnya adalah tahdzirullah tabaraka wa ta'ala iyana an nudmira fi anfusina ma la yardah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita jangan sampai kita menyembunyikan di hati kita sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fahdharuh, takutlah kepadanya. Ya, takutlah kepadanya. Nah, fa in qala qailun, kalau ada yang berkata, inna syaitana qad yuwaswisu lil insan bima la yurdillah azza wa jal, fama hiya al-hila. Sesungguhnya syaitan itu terkadang membisikkan sesuatu kepada hati seseorang, ya, dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara keluar dari hal tersebut, ya? Jawabnya menghilangkan apa yang menjadi sebab hal tersebut. Menghilangkan apa yang menjadi sebab dari hal tersebut. Dikasih contoh di sini, Nabi Muhammad SAW ketika keluar, ya, dan dalam keadaan i'tikaf, ya, beliau SAW keluar dari masjid menemani istrinya yang bernama Sofia, ya, radhiyallahu anha. Lewatlah dua orang laki-laki dari kalangan sahabat
dari kalangan Ansar. Kedua laki-laki itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sofia, maka kedua laki-laki itu bergegas berjalan dengan cepat, ya, karena malu, ya, hayaan minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya di malam hari. Sebagaimana malunya manusia, ini sesuatu yang wajar dalam kondisi seperti ini. Ya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada keduanya, ya, kata Rasulullah SAW, ala rislikuma. Kata Rasul, ala rislikuma. Artinya, perlahan-lahan. Jangan cepat-cepat. Ya. Kata Rasul, innaha Sofiyah. Sesungguhnya wanita ini adalah Sofiyah. Maksudnya Rasulullah SAW menghabarkan kepada kedua sahabat tadi, dia adalah keluargaku, yakni istriku yang bernama Sofiyah. Faqala, kemudian kedua sahabat tadi berkata, Subhanallah, Subhanallah, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan artinya tidak mungkin menyangka sesuatu yang tidak layak pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi Rasulullah SAW berkata, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam wa inni khiftu an yulqiya fi qulubikuma syarran atau qala syai'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya syaitan itu mengalir di anak Adam, pada diri manusia, di aliran darahnya. Dan sesungguhnya aku takut, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku takut, ya, syaitan membisikkan sesuatu keburukan di dalam hati kalian berdua, atau syai'an, ya, atau sesuatu, ya. Kata Rasulullah SAW, inni khiftu an yulqiya fi qulubikuma syarran. Saya khawatir syaitan membisikkan sesuatu keburukan, sesuatu, ya, dalam hati kalian berdua. Aku khawatir syaitan membisikkan keburukan dalam hati kalian berdua. Ini, ya. Jadi sebabnya dihilangkan, ya. Nah, contoh misalkan, ya, Ari misalkan, Ari dikunjungi sama ponakannya dari kampung, ponakannya perempuan, ya, misalkan, kemudian jemput misalkan di sebuah tempat, ya kan, pakai motor, kemudian orang tahu kan istrinya Ari siapa gitu kan, kemudian Ari bonceng, kemudian ada ikhwah jalan, Ari itu siapa, gitu ya. Ari jangan diam saja, ya, Ari jelaskan bahwa dia adalah ponakan saya, atau adik saya, atau ibu saya, misalkan gitu ya. Nanti karena apa? Bisa jadi syaitan itu masukkan sesuatu di hati manusia. Ya, kemudian jangan-jangan, akhirnya apa? Akhirnya timbul zon yang jelek kepada Ari. Oleh karena itu, menghilangkan zon yang buruk, ya, yang jelek, ini pernah dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bantu saudara kita supaya tidak bersuudzon kepada saudaranya. Ya, lihat, pintu syaitan ditutup. Ya. Ya, tugas kita adalah menutup pintu-pintu syaitan supaya tidak ada zon yang jelek terhadap saudara kita. Oleh karena itu, barang siapa yang membuka pintu syaitan, kemudian terjadilah zon yang buruk kepada saudara kita, maka dia tentunya yakni akan berdosa. Jadi kalau ada was-was dari syaitan, hilangkan penyebabnya. Hilangkan penyebabnya. Ini cara yang pertama. Ada juga apa yang diberikan bimbingan, ya, oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullah alaihim ajma'in, ketika para sahabat menyebutkan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam
bahwa mereka mendapati pada diri mereka, pada hati mereka, yang mereka tidak suka itu ada, ya, bisikan hati, ya, atau ada yang di hati mereka, yang mereka dengan bisikan hati tersebut ingin sekali dirinya terbakar sudah, menjadi arang, ya, dan sesuatu yang sangat berat, ya, was-was di hatinya, ya, tetapi mereka tidak bisa dan tidak mengucapkannya. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan kepada para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hal tersebut tidak mengapa, la yadur, tidak memudaratkan mereka. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beristi'adzah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan. Kemudian an yantahu ini sudah putus dan selesai, tidak melanjutkan was-was itu, sudah diputus, dihilangkan dari hatinya, ya. Wa hadzal amru al-waqi' min as-sahabati waqi'un fi asrina al-yawm, ya. Hal ini yang terjadi pada diri para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pun terjadi pada diri-diri kita di masa ini, ya. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fama aktsara alladziina yaltazimuna tsumma ya'tihimu asy-syaitanu biwasawisa 'azimah." Ya. Berapa banyak orang yang iltizam mustaqimah, kemudian datang syaitan membisikkan sesuatu yang sangat jelek dengan was-was yang sangat besar di hati kaum muslimin, orang-orang yang beriltizam, ya. Jadi hatinya was-was terus, ya, sampai dia was-was sampai berkata, istri saya cerai atau belum, saya cerai atau belum, saya cerai atau belum. Ini sampai seperti itu, ya. Padahal tidak ada apa-apa. Ini karena apa? Karena syaitan ingin membuat dia susah. Syaitan ingin membuat dia susah, ya. Nah, la yastati'ul insan an yatakallama biha, ya, seseorang tidak bisa mengungkapkan perasaan tersebut, ya. Nah, maksud syaitan itu ingin apa? Merusak iltizamnya, keistiqomahan dari orang tersebut. Nah, wa hadhihi alwasawisu kanat la ta'tihim hina kanu ala ghairi istiqamah, ya. Was-was ini tidak datang ketika manusia tidak dalam keadaan istiqamah, ya. Tetapi ketika manusia ingin hijrah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan perbuatan yang jelek kepada kebaikan, meninggalkan maksiat kepada ketaatan, ya, baru datang syaitan membisiki, memberikan was-was. Ini tatkala mereka istiqamah, ya. Maksudnya apa? Syaitan membuat was-was ingin merusak istiqamah mereka, ya. Faja'ala yulki fi nufusihim hadhihi alwasawis. Syaitan sengaja, ya, membisikkan was-was ini kepada hati-hati mereka, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang istiqamah. Akan tetapi perlu diperhatikan. Syekh berkata, walakin nubashiruhum bi anna dzalika la yadurruhum walillahil hamdu. Akan tetapi kita beri kabar gembira kepada mereka bahwa hal tersebut sama sekali tidak memudaratkan mereka. Walillahil hamdu, walillahil hamdu. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qila li Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, pernah dikatakan kepada Ibnu Abbas. Kemudian Syekh Utsaimin berkata au Ibnu Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Ada sedikit keraguan apakah itu Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, ya. Wa qad qila li Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, dikatakan kepada Ibnu Abbas, bisa jadi juga kepada Ibnu Mas'ud, innal yahuda yaqulun nahnu la nuwaswas fi salatina, yakni la nufakkiru fi syai'in. Faqala sadaqu. Ya. Dikatakan kepada sesungguhnya orang-orang Yahudi berkata, ya, kami tidak ada was-was ketika sholat.
Artinya kami nggak memikirkan macam-macam ketika sholat khusyuk. Begitu ya. Jadi orang kafir, orang Yahudi khusyuk sholatnya. Tapi orang Islam, ya, ada was-was di hatinya. Ya, apa jawab sahabat tadi? Sodaku. Mereka benar. Ya, hati mereka tidak ada was-was khusyuk dalam ibadah mereka. Ya. Wa ma yaf'alu syaitanu biqalbin kharab. Apa yang bisa dilakukan oleh syaitan terhadap hati yang sudah rusak? Ini jawabannya. Yani syaitan tidak akan datang kepada hati yang sudah rusak. Syaitan ingin merusak hati yang baik. Kalau hati sudah rusak, syaitan tidak datang. Gimana mau memberikan waswas? Orang sudah rusak, sudah kafir. Ya? Oleh karena itu, wajar saja orang-orang Yahudi atau orang-orang sesat ya ketika ibadah itu sama khusyuk. Ini rahasianya barangkali. Ya. Dulu ketika masih dalam keadaan bid'ah, ya, ibadahnya jauh dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa khusyuk, bisa nangis-nangis. Sengaja syaitan datang untuk membuat dia semakin jauh dari Islam. Itu ya. Tapi ketika sudah ngerti sunnah, ngerti yang lurus, itu jadi apa? Jadi ada was-was. Begitu. Ya. Maka jangan aneh kalau ada orang, ana sih kalau sholat tidak berjamaah, sholatnya di rumah, ya, dikumpulkan, sholat zuhur, asar, maghrib, isya dirapel di malam hari. Ini sudah menyimpang sekali. Ya, kemudian dirapel di malam hari mati, ya, lampu mati dalam keadaan gelap, kemudian sholat. Nah, baru saya merasakan nikmat, enak sholat di malam hari itu katanya. Ini dari syaitan. Karena tidak sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu. Dan ada yang seperti ini. Ya, katanya sampai bisa menangis. Kalau bisa menangis ya, maksiat juga bisa menangis. Ya, lihat ada sebagian orang-orang tuh, ya, kalau lihat fansnya, ya, itu yang joget-joget kemudian dan macam-macam itu teriak-teriak histeris bisa menangis mereka. Itu dari syaitan. Ya. Nah. Jadi ketika dikatakan kepada Ibnu Abbas, ketika dikatakan kepada Ibnu Mas'ud bahwa orang-orang Yahudi itu berkata, kami ini kalau sholat nggak ada was-was. Ya. Kata mereka, kata sahabat, benar. Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh syaitan terhadap hati yang sudah apa? Sudah rusak. Nah. Jadi hati yang sudah rusak, ya begitulah. Tapi kalau hati itu mulai bersih, ya, syaitan datang untuk merusaknya. Ya. Oleh karena itu, falyubashshir haula'i alladhina waffaqahumullahu lil istiqamah annahum ala khair. Falyubshir, artinya bergembiralah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk istiqamah, ya, beri taufik untuk istiqamah bahwa mereka di atas kebaikan, ya. Jadi oleh karena itu ketika ada was-was dalam hati, maka perhatikan dua perkara yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk, dan yang kedua, al-kaf an hadhil wasawis wal i'rad anha. Yani berpaling dari waswas tersebut, jangan meneruskannya. Ya, dan ini sama sekali tidak memudaratkan diri. Nah, terakhir yang bisa kita sampaikan dari faedah ayat yang mulia ini adalah annahu yajibu 'alal insan an ya'rifa asma'allahi wa sifatihi. Wajib bagi seseorang untuk mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala menutup firman Allah ini dengan firman-Nya wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kalau kita tahu bahwa Allah Maha Pengampun, maka kita
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan kita melakukan sebab-sebab, ya, yang dengannya kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita istighfar, ya. Istighfar, ya, minta ampun kepada Allah, dan Nabi Muhammad SAW mencontohkan, ya, setiap harinya tidak kurang dari 70 atau 100 meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena gitu, karena kita tahu Allah Ghafur, Maha Pengampun, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Karena kita adalah makhluk yang suka lalai, ya, yang sering lupa. Oleh karena itu minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah wa atubu ilaih, misalkan aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, ya. Kemudian di antara cara mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan fi'lul a'mal as-salihah, ya. Lakukan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan kebajikan, ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menghabarkan pada kita innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan dosa. Dan Rasul kita Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Misalnya perbuatan yang baik itu bisa menghapus dosa, bisa menghapus perbuatan yang buruk tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghabarkan di sini bahwa Allah Halim. Allah Halim. Ya, Halim itu artinya tidak sangat luas, ya, tidak mengiqab, tidak langsung mengazab manusia, tidak langsung mengazab hambanya, ya. Dan dari sini maka kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak putus asa, ya. Oleh karena itu bagi siapapun di antara kita yang melakukan perbuatan maksiat, ya, jangan putus asa. Allah Subhanahu wa taala Halim, ya. Allah Halim, ya. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihat kalau Allah mengazab manusia dengan sebab atau dengan semua dosa mereka, tidak akan tersisa di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ayat 45, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Sekiranya atau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadab manusia dengan sebab perbuatan mereka, dengan sebab semua perbuatan yang mereka lakukan, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyisakan, ya, di atas bumi ini, muka bumi ini, ya, makhluk pun, satu makhluk pun, ya, min dabah. Manusia tidak akan disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan azab mereka sampai batas waktu tertentu. Nah, ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat, ya. Dan saya serahkan kepada Akh Arina. Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita yang singkat dapat menambahkan ilmu yang bermanfaat serta Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya kami berikan kesempatan, silahkan untuk bertanya baik di via telepon maupun pesan singkat. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah, Ustaz. Iya. Apakah hukum melakukan poligami dari hubungan yang dibangun dari perselingkuhan? Apa hukumnya menceraikan istri dengan tujuan menikahi selingkuhannya? Bila wali pihak wanita yang selingkuh mengizinkan untuk menikahi laki-laki yang telah menceraikan istrinya tadi dengan alasan untuk menghindari perzinahan, apakah itu dibenarkan, Ustaz? Alasannya daripada zina badan. Silakan. Barakallahu fiik. Nah, masalah perselingkuhan dosa. Ya. Berselingkuh artinya memiliki hubungan yang tidak benar, ya, tanpa ikatan yang sah, ikatan pernikahan yang sah, ini berdosa, ya. Masalah perceraian masalah lain, ya. Masalah perceraian masalah lain. Adapun poligami ini hukumnya yakni ada dalam syariat,
Ya. Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Ya. Dan poligami batasnya 4 kalau orang Islam. Nggak boleh 10, ada yang 10, ada terlebih dari 4 karena ini haram. Karena hadis Ghailan ketika punya istri 10, Rasulullah SAW berkata, ya, amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Pegang 4, ceraikan yang sisanya. Ini menunjukkan bahwa poligami ada, ya, dan disyariatkan, ya. Tentunya dengan adil, ya, dengan adil, ya, dan dengan ilmu. Jangan main-main, jangan coba-coba, ya. Karena ada sebagian dari kita hanya coba-coba, ya, coba-coba kalau bisa diterusin. Ini tidak benar, ya. Atau misalkan tidak punya kemampuan misalkan dari sisi maisha, ya, masih ditanggung sama orang tuanya laki-laki ini, ya, istrinya belum bisa dinafkahi, dia mau poligami, ini juga tidak dibenarkan, ya. Bagaimana nanti kewajiban nafkahnya? Ini ada yang semacam ini, ya, ini ada yang semacam ini tidak dibenarkan. Kemudian masalah tadi, ya, menikah, ya, daripada berbuat zina, ya, daripada berbuat zina, ya, kemudian dengan menceraikan istrinya, ini juga jangan, ya. Kenapa harus ceraikan istrinya dengan menikah wanita lain, ya, ya, istrinya tetap jadi istrinya dan dia menikah, ini poligami, ya. Nah, tapi dengan syarat tadi adil dan mampu, ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu khair. Oh iya, ada satu lagi yang lupa. Baik, Ustaz. Yang jadi masalah adalah masalah takhbib. Ada seorang laki-laki berhubungan dengan seorang wanita. Dia laki-laki ini sudah punya istri. Laki-laki punya istri, ya. Laki-laki punya istri. Kemudian dia berhubungan selingkuh dengan istri orang. Nah, ini nih. Kemudian laki-laki ini berkata kepada istri orang ini, kau cerai sama suamimu, nikah sama saya. Kemudian dia bilang ke istrinya, saya akan poligami daripada berbuat dosa. Ini namanya takhbib. Ini namanya takhbib dan ini hukumnya haram. Dan ketika poligami dibangun di atas hal ini, maka poligaminya tidak sah. Ya. Dan ini ada yang bertanya kemarin kepada saya dan terjadi, ya, semacam ini, na'udzubillah. Ini laki-laki yang bejat, nggak punya adab, ya. Jadi dia bilang kepada wanita yang punya suami, kau cerai dengan suamimu, saya nikahi. Ini namanya takhbib. Dan Rasulullah SAW tadi bersabda, "Laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha." Bukan termasuk golongan kami orang yang merusak seorang istri dari suaminya. Hubungan istri dari suaminya. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Terima kasih Ustaz atas Sama-sama. Berikutnya kami berikan kesempatan, silakan untuk Anda yang ingin memperdalam dari pembahasan ini, bertanya sesuai pembahasan ini, silakan kami angkat untuk telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Rasid. ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, Pak. Silakan. Alhamdulillah. Begini Pak Ustadz. Iya. Kan banyak amalan-amalan yang misalnya puasa atau apalah, banyak yang menghapuskan dosa-dosa. Ternyata kan yang dihapuskan itu dosa-dosa kecil Pak Ustadz. Betul, ya. Sementara untuk dosa-dosa besar itu kan Dengan taubat. dengan taubatan nasuha. Betul. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya kita agar dosa-dosa besar juga ini bisa diampuni, sehingga kita itu ketika di yaumil hisab itu nol dosa-dosa itu Pak Ustadz. Iya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, kan tidak ada amalan yang menghapuskan dosa besar itu. Barakallahu fiik. Iya, itu aja pertanyaannya Pak Ustadz. Bagaimana, apakah menambah ibadah atau dan sebagainya lah. Mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Syukran bertanya kepada Bapak yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi, ya,
antum dan bagi kita semua. Nah, tentang dosa, ya, ulama menyebutkan ada dosa besar, ada dosa kecil, ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Tentunya tadi betul tentang misalkan sholat 5 waktu, dari sholat ke sholat, dari Ramadan ke Ramadan, ya, itu bisa menghapuskan dosa antara keduanya. Misalnya, ini ulama bilang dosa-dosa kecil. Memang ada khilaf antara ulama apakah dosa besar juga masuk ke dalamnya. Ya. Nah, tentunya tidak susah. Ya, kita tinggal bertobat dengan tobat dan nasuha. Ya, memang syaratnya seperti itu. Ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, punya azm juga untuk tidak kembali kepada perbuatan maksiat tersebut. Ya. Nah, jadi bertobat ini adalah cara yang paling baik, ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan supaya mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi amalan-amalan yang amalan kebajikan, ya, semoga juga bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita tidak boleh putus asa karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Intinya tidak boleh kita putus asa. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, ya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Bisa menghapuskan dosa-dosa. Apalagi ada ulama yang mengumumkannya, ya, mengumumkannya. Nah, dan juga kita tentunya, ya, perhatikan di bulan-bulan ini. Ini karena bulan-bulan yang agung, ya, kita berada di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, ya, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini bulan-bulan yang sangat besar, ya. Kita gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semakin meningkatkan ibadah kita, apalagi nanti kita memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini kesempatan musim yang besar, ya, yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi sekali lagi intinya tidak boleh putus asa. Siapapun di antara kita melakukan perbuatan dosa, ya, dosa besar, ya, selama kita ingin bertobat pada Allah, Allah akan ampuni. Hatta kesyirikan. Ya, kesyirikan saja dosa yang paling besar, ketika orang itu bertobat kepada Allah dari kesyirikan, ya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan di bawah kesyirikan itu tahta masyiatillah. Jadi kalau ada orang membawa dosa, ya, mendolimi dirinya sendiri, ya, maka di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, ya, dan kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi intinya Bapak, tidak boleh kita putus asa. Tentunya bertobat tidak susah kita bertobat pada Allah. Kita misalkan ingat dosa apa yang yang kita lakukan, ya, kemudian kita bertobat sama Allah, ya Allah, Anda bertobat misalkan, ya, dan bertekad tuh tidak kembali kepada dosa tersebut, ya, agar mendapatkan rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala serta kemenangan. Baik, akhi, ini saja barangkali. Sudah 3 ya? 2. Oh, berdua. Nah, baik, satu lagi. Ya, kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di negara kita ini pelaku poligami, khususnya para wanita, itu banyak yang jadi tertekan Ustadz, karena ada sebutan-sebutan kita sebagai janda yang dinikahi sama laki-laki disebut pelakor. Nah, hal-hal seperti ini apakah benar kita dinikahi oleh laki-laki lain menjadi pelakor, perebut laki-laki orang katanya? Iya. Nah, perebut laki-laki orang itu kalau misalkan si wanita itu, ya, dia menggoda laki-laki tersebut, kemudian dia bilang kepada laki-lakinya, ya,
saya ingin kau nikahi, ya, tapi ceraikan tuh istrimu. Ini baru pelakor, ya, rebut laki-laki orang. Tapi ini laki-lakinya yang mau, kan gitu. Kemudian laki-lakinya juga yang bilang kepada wanita tersebut, ya, kemudian menikahinya. Ini bukan pelakor, ya. Jadi perlu diperhatikan. Jadi masalah ini, ya, jangan kita ikut-ikutan orang yang awam, ya, menghukumi orang yang punya istri 2, 3, itu disebut pelakor, si apa namanya, si perempuannya itu, ya. Nah, dan bisa jadi ini adalah istilah, ya, yang dibesar-besarkan dalam rangka yakni membenci syariat poligami, ya. Ini kita jangan ikut-ikutan tentunya. Lihat di zaman sahabat, ya kan, Rasulullah istri ada berapa, 9 ya, yang meninggal Rasul 11 ya. Kemudian sahabat juga, ya, ada yang nikah banyak poligami dan gitu, ya. Nah, jadi perlu diperhatikan apa itu pelakor, ya. Kalau suami laki-lakinya yang nyosor, ya, kepada perempuan, kemudian yang mau, ya, ini bukan pelakor, ya, ya. Nah, itu. Jadi kalau jenisnya tadi seperti yang saya katakan, ada seorang wanita, ya, goda laki-laki karena mungkin karena hartanya, ya, kemudian maka disebut pelakor. Wanita yang macam ini yang disebut dengan matre, ya, matre. Nah, berhubungan dengan masalah matre, Anda akan sebut kasih tahu kepada kaum muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat, ya. Matre ini kalimat yang tidak bagus, ya. Ada, perhatikan, jangan memandang laki-laki dari sisi duit, harta, duniawi. Karena wanita yang matre, ya, pandangan matre ini bisa merugikan laki-laki dan perempuan. Ya, bisa merugikan wanita dan perempuan. Laki-laki, maaf, astagfirullah. Wanita, perempuan sama sami mawon, ya. Nah, bisa merugikan laki-laki, bisa merugikan perempuan. Anda kasih contoh. Ada wanita yang matre, harta aja. Ini wanita bisa ditipu sama laki-laki. Betul. Wanita yang banyak tertipu oleh serigala, ya, berbulu domba, ya. Ini apa? Karena apa? Karena matre. Ada wanita yang matre, ada laki-laki yang suka tuh. Wah, gampang ditipu nih. Betul. Sebelum nikahi dia datang aja pakai mobil BMW. BMW-nya entah dari mana, pinjam kan gitu. Pakai sepatu yang mengkilap, ya. Kemudian dia pinjam duit dari orang, ya, kemudian kasih duit. Ya. Setelah suka tuh wanita karena kematriannya, ternyata miskin. Tertipu, banyak utangnya. Misalkan laki-laki ini. Gara-gara matre menikah sama wanita lelaki yang nggak jelas. Yang itu, tertipu dia. Kan rugi bagi wanita matre tersebut. Karena apa? Dia memandang hanya dari sisi apa? Duniawinya. Dan karena matre juga bikin laki-laki tertipu. Ngejar perempuan, ya, karena dari sisi mungkin fisiknya, ya, dia matre tuh. Ada duit, dikasih tuh, jor-joran. Kemudian setelah nikah jatuh miskin. Mungkin karena di PHK, atau karena perusahaannya bangkrut, atau apa dan seterusnya. Bisa jadi kan orang itu miskin. Nah, wanita matre ini pasti nggak kuat sama laki-laki yang tidak ada fulus. Ya, ada fulus, abang sayang. Maafi fulus, abang ditendang. Akhirnya dia pergi tuh dari laki-laki. Ini rugi laki-laki dan perempuan.
Oleh karena itu, eh, kembali ke masalah matre, jangan matre, ya. Nah, kalau ada wanita yang matre, yang lihat laki-laki kaya, punya istri, kemudian si perempuan ini bilang kepada laki-laki tersebut, saya mau nikah sama kamu, tapi ya kamu ceraikan istrimu. Ah, ini pelakor boleh ini. Tapi kalau nikah baik-baik, kan gitu. Si laki-laki itu nikah poligami baik-baik, kemudian ridha, kemudian saling pengertian, dan ingin membangun rumah tangga sesuai dengan cara Islam, maka ini bukan pelakor. Justru yang ngomong pelakornya dosa. Dosa. Karena apa? Ngomongin orang. Gibah. Ya, gibah. Ini pelakor. Sekali ngomong pelakor, gibah. Diambil tuh pahalanya. Ya kan? Ngomongin wanita yang baik, dibilang pelakor. Cuma gara-gara jadi istri kedua atau ketiga. Begitu. Ini pandangan ini ya bagi orang yang beriman hendaknya diluruskan pandangan ini, ya. Jadi jangan asal mudah mengatakan pelakor. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa Anda bahas, mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.